Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriana Antalia, NPM 2035155166036. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi perkuliahan pertemuan 9 hingga ke-15 pada mata kuliah Inovasi dan Teknologi Administrasi. Bagian pertama adalah mengenai konsep good government. Apa itu konsep good government? Konsep good government merupakan pendekatan yang berorientasi pada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik. Di dalam good government terdapat prinsip-prinsip yang harus terpenuhi, yakni partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas, serta bervisi strategis. Dalam penerapan good government terdapat aktor-aktor yang terlibat. Membangun good government tidak hanya melibatkan pemerintah atau birokrat yang memiliki wewenang saja, tetapi juga melibatkan pihak-pihak di luar, yakni pihak swasta dan masyarakat sipil. Pemerintah berperan sebagai agen yang mengatur iklim politik. Pihak swasta berperan sebagai agen yang membuat lapangan pekerjaan. Masyarakat sipil berperan sebagai pendorong terjadinya interaksi. Adanya kerjasama oleh ketiga pihak tersebut akan mendorong penerapan konsep good government di dalam birokrasi pemerintahan Indonesia. Selanjutnya mengenai permasalahan apa saja dalam penerapan good government di Indonesia. Yang pertama adalah integritas politik. Integritas pemerintah yang tinggi akan mencegah terjadinya praktik KKN. Begitu pula sebaliknya, integritas pemerintah yang rendah akan membuat praktik KKN marak terjadi di dalam tubuh pemerintahan. Hal ini akan mempersulit konsep good government dapat diterapkan pada sistem pemerintahan Indonesia. Selanjutnya adalah kondisi politik dalam negeri. Good government akan sulit terwujud dalam sebuah negara yang memegang konsep politik tidak atau kurang demokratis. Yang ketiga adalah kondisi ekonomi masyarakat. Krisis ekonomi yang tidak teratasi akan mengganggu kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Perlu adanya peran pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi agar penerapan good government dapat terwujud. Yang keempat adalah kondisi sosial masyarakat. Masyarakat yang solid dan ikut serta berpartisipasi secara aktif akan mendukung penerapan good government. Sebaliknya, masyarakat yang cenderung pasif akan menghambat penerapan good government. Perlu adanya peran aktif masyarakat agar penerapan good government di dalam pemerintahan dapat terwujud. Yang terakhir adalah sistem hukum. Sistem hukum yang lemah akan mempengaruhi kinerja pemerintah secara signifikan. Perlu adanya aturan hukum yang jelas dan regulasi yang jelas terkait penerapan konsep good government. Selanjutnya bagian kedua, yaitu mengenai inovasi sektor publik. Konsep inovasi sektor publik yaitu perubahan baru dan signifikan untuk jasa dan barang, proses operasional, metode organisasi, serta cara organisasi berkomunikasi dengan pengguna. Inovasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, kepuasan pengguna, serta kualitas pelayanan. Inovasi dalam sektor publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui layanan baru, aspek baru, kemudahan penggunaan serta akses, dan ketepatan waktu dalam mengakses pelayanan. Menurut Block, terdapat 4 jenis inovasi dalam sektor publik. Yang pertama adalah inovasi produk. Inovasi produk adalah penciptaan produk baru yang berbeda dari produk yang sebelumnya sudah ada. Yang kedua adalah inovasi proses. Inovasi proses adalah penerapan metode baru dalam proses produksi. Yang ketiga adalah inovasi organisasi, yaitu implementasi metode baru untuk mengorganisasikan atau mengelola pekerjaan yang berbeda dengan metode yang sudah ada. Dan yang terakhir adalah inovasi komunikasi,
yaitu penciptaan cara berkomunikasi yang baru dalam hal mempromosikan organisasi, barang, dan jasa untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Selanjutnya mengenai karakteristik inovasi sektor publik. Menurut More dan Benbas terdapat 3 jenis karakteristik. Yang pertama adalah image, yaitu sejauh mana inovasi meningkatkan citra atau status seseorang atau lembaga tertentu dalam sistem tertentu. Yang kedua adalah voluntariness of us, yaitu sejauh mana penggunaan suatu inovasi dianggap sebagai aktivitas sukarela atau memberikan kehendak yang bebas. Dan yang terakhir adalah result demonstrability, yaitu sejauh mana hasil dari sebuah inovasi dapat dirasakan. Semakin besar manfaat yang dirasakan oleh kelompok sasaran, semakin cepat untuk suatu inovasi untuk diadopsi. Inovasi dalam sektor publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Inovasi sudah seharusnya memberikan kebermanfaatan atau value added kepada kelompok sasaran atau masyarakat. Value added bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan publik yang semakin baik akibat adanya inovasi tercermin dari semakin mudah dan cepatnya pelayanan publik dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Sekian saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih.